Di sebuah museum seni di Prancis, ada seorang pria bernama Louis Moreau, seorang asisten restorasi yang bekerja dengan lukisan-lukisan tua. Suatu malam ia diberi tugas khusus memeriksa replika tertua Mona Lisa, sebuah lukisan yang telah terkunci dalam gudang museum selama lebih dari 5 dekade. Ketika Louis membuka peti penyimpanannya, ia merasakan hawa dingin yang aneh menyusup ke tulangnya. Cahaya lampu berpedar di atas permukaan kanvas yang usang, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang tidak beres. Mona Lisa tidak tersenyum. Awalnya Louis mengira itu hanya efek usia. Mungkin catnya mulai memudar, mungkin retakan halus membuat ekspresi Mona Lisa terlihat berbeda. Tapi keesokan harinya, saat ia kembali ke ruang restorasi, sesuatu telah berubah. Mata Mona Lisa kini tampak lebih dalam, lebih hitam, dan lebih hidup. Hari berikutnya, bayangan di belakangnya tampak lebih pekat, seolah-olah sesuatu bersembunyi di dalam kegelapan kanvas. Pada malam ketiga, Louis menatapnya lebih lama, dan saat itu juga senyumnya menghilang sepenuhnya. Suatu malam, ketika Louis sedang membersihkan pigmen cat dengan alat restorasi khusus, ia menangkap sesuatu yang tersembunyi di bawah lapisan cat. Sebuah wajah lain. Wajah seorang wanita dengan ekspresi penuh ketakutan. Mulutnya terbuka, seolah sedang menjerit dalam kesakitan. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah wajah itu menatap balik ke arahnya. Dan saat itulah ia mendengar suara bisikan. "Buka, aku terperangkap. Tolong." Louis membalikkan badan, matanya menyapu ke ruangan. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali menatap lukisan itu, mata Mona Lisa kini menatapnya langsung ke arahnya. Louis mulai menggali lebih dalam tentang sejarah lukisan ini. Ada satu teori konspirasi yang tidak banyak diketahui orang. Konon, Leonardo da Vinci tidak melukis Mona Lisa sendirian. Ia mendapatkan inspirasinya dari seorang wanita bangsawan yang menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa wanita itu dikorbankan dalam sebuah ritual kuno, dan jiwanya disegel di dalam lukisan ini. Mereka yang menatap lukisan ini terlalu lama. Mereka yang mendengar bisikan dari dalam kanvas tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Louis tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia duduk di depan lukisan Mona Lisa, sendirian di ruang restorasi museum. Ia menunggu dan menunggu. Hingga pukul 3 pagi, sesuatu mulai terjadi. Cahaya di ruangan mulai meredup dengan sendirinya. Lukisan Mona Lisa berubah di depan matanya. Senyumnya melebar, terlalu melebar, hingga membentuk sobekan yang tidak alami. Tangannya yang selama ini terlipat, tiba-tiba bergerak sedikit, dan kemudian lampu di ruangan berkedip-kedip. Sebuah suara berbisik, tidak, lebih dari satu. Puluhan suara saling bertumpuk di dalam kepalanya. "Lepaskan aku melihatmu, aku melihatmu, aku melihatmu." Louis membeku, tangannya gemetar. Ia meraih senter di mejanya dan mengarahkan cahayanya ke lukisan. Dan saat itu juga Mona Lisa berkedip. Keesokan harinya, penjaga museum menemukan Louis berdiri kaku di depan lukisan Mona Lisa. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia tidak berbicara, tidak bergerak. Dan ketika mereka mendekatinya, ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar. Di dalam lukisan Mona Lisa tersembunyi sesuatu yang baru. Wajah seseorang yang mirip dengan Louis berteriak tanpa suara di dalam kanvas. Dan Mona Lisa, senyumnya akhirnya kembali. Ada sesuatu yang aneh dengan Mona Lisa. Mata itu, senyum itu, seakan dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Seakan dia sedang mengejek kita, atau lebih buruk lagi, mengundang kita masuk ke dalam rahasianya. Tapi apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Senyumnya terlalu tenang, matanya terlalu hidup. Para ahli sudah menganalisis ribuan lukisan, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa lukisan Mona Lisa terasa begitu aneh. Beberapa teori menyebutkan bahwa lukisan ini dikutuk. Orang-orang yang menatapnya terlalu lama sering mengalami mimpi buruk tentang sosok wanita yang tersenyum dalam kegelapan. Tatapannya mengunci mereka dalam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Pada tahun 2010, para peneliti menemukan sesuatu yang ganjil dalam mata lukisan Mona Lisa. Di balik pigmen warna yang hampir tak terlihat, tersembunyi angka dan huruf kecil. Huruf LV jelas merujuk pada Leonardo da Vinci. Tapi ada satu angka yang bikin bulu kuduk merinding. Angka 72. Angka ini bukan angka biasa. Dalam numerologi kuno, 72 adalah angka pencerahan atau angka kebangkitan sesuatu yang lama terkubur.
Freemason dan Illuminati dikenal sebagai kelompok rahasia yang mengendalikan dunia. Mereka menyimpan ilmu kuno, pengetahuan yang bisa mengubah peradaban atau menghancurkannya. Beberapa sejarawan percaya bahwa lukisan Mona Lisa bukan sekadar potret, tapi sebuah kode yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terpilih. Gestur tangan Mona Lisa, posisi jari-jarinya terlalu mirip dengan simbol khas Freemason. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan untuk mereka yang tahu membacanya. Ada legenda kelam yang jarang diceritakan tentang bagaimana lukisan Mona Lisa dibuat. Beberapa teori percaya bahwa lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bagian dari ritual. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada jejak bahan aneh dalam cat yang digunakan Da Vinci. Bukan sekedar pigmen biasa, tapi sesuatu yang diambil dari daging manusia. Apakah lukisan Mona Lisa menyimpan lokasi harta terlarang, harta Ksatria Templar, buku-buku kuno yang dilarang, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap bisa saja tersembunyi dalam lukisan ini? Latar belakang lukisan Mona Lisa bukan pemandangan biasa. Beberapa peneliti percaya itu adalah peta yang menuju sesuatu yang selama ini kita cari. Lukisan Mona Lisa bukan sekedar lukisan. Lukisan Mona Lisa adalah pesan. Pertanyaannya, untuk siapa? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita seharusnya mengetahuinya? Jika kalian menemukan sesuatu yang aneh dalam lukisan Mona Lisa, mungkin itu bukan suatu kebetulan. Tapi hati-hati, kadang semakin dalam kita menggali, semakin banyak rahasia yang seharusnya tetap terkubur. 72, angka pencerahan atau angka kutukan. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Dan kalau kamu suka misteri seperti ini, jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak kisah gelap lainnya.